Kampung ini biasanya ramai menjelang Lebaran. Anak-anak bermain petasan, ibu-ibu menyiapkan kue, dan bapak-bapak berkumpul di pos ronda. Tapi tahun itu berbeda. Lebaran datang dan semua rumah mendadak kosong. Warga mudik ke desa asal mereka, meninggalkan kampung dalam kesunyian yang ganjil. Aku, satu-satunya yang tidak mudik, memilih tinggal untuk menjaga rumah. Awalnya, sepi itu terasa menyenangkan. Tidak ada suara motor, tidak ada anak-anak berteriak. Namun, di malam ketiga, suasana berubah. Angin berdesir melewati lorong-lorong sempit, membawa bisikan aneh yang seolah berasal dari rumah-rumah kosong. Aku pikir itu hanya imajinasiku. Sampai suatu malam, suara langkah terdengar di depan rumahku. Aku mengintip dari jendela. Tidak ada siapapun, tetapi lampu jalan berkedip-kedip, seperti ada bayangan yang lewat. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya angin atau tikus, tapi malam berikutnya aku mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ada suara pintu yang berderit dari rumah sebelah, rumah yang sudah ditinggalkan sejak 3 hari lalu. Aku tahu persis kalau pemiliknya sudah mudik. Tidak mungkin ada orang di dalam. Aku mengambil senter dan keluar untuk memeriksa. Pintu rumah itu sedikit terbuka, berayun pelan, seolah baru saja ada yang masuk. Dengan tangan gemetar, aku melangkah mendekat. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari dalam rumah itu. 3 kali, pelan tapi tegas. Aku mundur selangkah. Lalu, tanpa aba-aba, pintu tertutup sendiri dengan suara keras. Aku berlari kembali ke rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku tak bisa tidur malam itu. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin angin yang membuat pintu itu bergerak. Tapi saat aku menutup mata, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Jendela kamarku diketuk perlahan, berulang kali. Dengan hati-hati, aku mengintip dari balik selimut. Dari celah kecil jendela, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tertahan. Ada wajah pucat menempel di kaca. Matanya hitam pekat dan mulutnya melengkung dalam senyum yang tidak wajar. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku membeku. Saat aku berkedip, sosok itu menghilang. Aku tidak tidur sampai pagi. Pagi datang, tapi rasa takutku belum hilang. Aku memutuskan untuk keluar rumah, mencoba menenangkan diri dengan berjalan-jalan di gang kampung yang kini sunyi. Saat melewati gang sempit di dekat rumah Pak Budi, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti. Aku menoleh, tidak ada siapapun. Namun, saat aku kembali melangkah, bayangan hitam melintas di ujung gang. Aku tercekat. Sosok itu tinggi, ramping, dan bergerak dengan gerakan yang aneh, seperti melayang. Aku mundur perlahan. Lalu, bayangan itu menghilang begitu saja. Aku berlari pulang tanpa menoleh lagi. Aku sadar, kampung ini menyimpan sesuatu yang mengerikan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi. Namun, saat jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, telepon rumahku berdering. Aku ragu, tapi akhirnya mengangkatnya. "Halo?" tanyaku. Tidak ada suara di ujung sana, hanya desahan napas pelan. Aku menelan ludah. "Siapa ini?" Tiba-tiba terdengar suara berbisik, terlalu pelan untuk bisa kupahami. "Tolong bicara lebih keras," pintaku dengan suara bergetar. Lalu suara itu berhenti. Hanya ada kesunyian di seberang. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Aku merasa ada yang mengawasiku dan mereka semakin dekat. Malam berikutnya, aku terjaga dalam gelap. Hening menyelimuti kampung sampai tiba-tiba aku mendengar sesuatu yang membuat jantungku berhenti sesaat. Langkah kaki. Tapi bukan di tanah, melainkan di atas genteng rumahku. Aku menelan ludah. Langkah itu bergerak perlahan,
seperti sesuatu sedang mengintai dari atas. Aku berusaha mengabaikannya, tapi saat langkah itu berhenti tepat di atas kamarku, aku tak bisa menahan rasa takut. Dengan tangan gemetar, aku meraih senter dan menyorotkan cahaya ke langit-langit. Tak ada yang terlihat, tapi suara itu masih ada. Aku mencoba bertahan di tempat tidur, menunggu pagi datang. Tapi kemudian, sesuatu jatuh dari atap, menggelinding di halaman. Aku mengumpulkan keberanian untuk mengintip dari jendela. Di luar, terlihat sesuatu yang membuatku nyaris pingsan. Sebuah boneka tua, wajahnya retak, tergeletak di tanah. Seakan seseorang atau sesuatu sengaja menjatuhkannya dari atas. Malam berikutnya, aku terjaga dalam gelap. Hening menyelimuti kampung sampai tiba-tiba aku mendengar sesuatu yang membuat jantungku berhenti sesaat. Langkah kaki, tapi bukan di tanah, melainkan di atas genteng rumahku. Aku menelan ludah. Langkah itu bergerak perlahan, seperti sesuatu sedang mengintai dari atas. Aku berusaha mengabaikannya, tapi saat langkah itu berhenti tepat di atas kamarku, aku tak bisa menahan rasa takut. Dengan tangan gemetar, aku meraih senter dan menyorotkan cahaya ke langit-langit. Tak ada yang terlihat, tapi suara itu masih ada. Aku mencoba bertahan di tempat tidur, menunggu pagi datang. Tapi kemudian, sesuatu jatuh dari atap, menggelinding di halaman. Aku mengumpulkan keberanian untuk mengintip dari jendela. Di luar, terlihat sesuatu yang membuatku nyaris pingsan. Sebuah boneka tua, wajahnya retak, tergeletak di tanah. Seakan seseorang atau sesuatu sengaja menjatuhkannya dari atas. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap bayangan di sudut kamar terasa seperti sesuatu yang mengintai. Aku menarik selimut hingga menutupi tubuh, berharap pagi segera datang. Tiba-tiba, terdengar suara lirih dari arah jendela. Seperti seseorang sedang menggeser kaca dengan pelan. Jendela kamar terbuka sendiri. Aku menahan napas. Angin dingin menyelinap masuk, membawa aroma lembab yang aneh. Perlahan, aku bangkit dan berjalan mendekati jendela, berharap itu hanya angin. Namun, saat aku hendak menutupnya, sesuatu mencengkram pergelangan tanganku dari luar. Aku menjerit, menarik tangan dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, aku melihatnya. Tangan kurus pucat dengan kuku panjang mencengkeram jendela. Sosok itu menarik diri ke kegelapan sebelum aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aku membanting jendela, menguncinya rapat-rapat, lalu terduduk gemetar di lantai. Keesokan malamnya, aku mencoba mengabaikan rasa takut, tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Sekitar pukul 1 dini hari, suara tangisan bayi terdengar dari rumah sebelah. Rumah yang sudah kosong sejak Lebaran. Aku merinding. Tangisan itu terdengar semakin jelas, memecah kesunyian malam. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ada kucing atau suara dari rumah lain yang terdengar samar. Tapi semakin lama, suara itu terasa nyata. Seakan bayi itu ada di dalam rumah kosong itu. Aku menggenggam senter dan keluar rumah. Dengan langkah hati-hati, aku mendekati pagar rumah sebelah dan melihat ke dalam. Tangisan itu berhenti tiba-tiba. Aku menyorotkan senter ke dalam rumah. Tidak ada apa-apa. Tapi kemudian aku melihatnya. Di sudut ruang tamu yang gelap, ada sesosok perempuan berdiri diam. Tubuhnya kaku, rambut panjangnya menutupi wajah. Aku terpaku. Saat aku hendak mundur, kepala perempuan itu perlahan menoleh ke arahku. Aku berlari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, saat aku membuka pintu rumah, ada sebuah amplop di depan pintu, tanpa nama pengirim. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas lusuh dengan tulisan tangan berantakan.
Pergilah sebelum semuanya terlambat." Aku tercekat. Siapa yang menaruh surat ini? Apakah ada orang lain yang juga mengalami kejadian aneh di kampung ini? Aku merasa semakin tidak aman. Ada sesuatu yang berusaha mengusirku dari sini. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak tidur. Aku ingin melihat apakah kejadian-kejadian aneh itu hanya kebetulan atau memang ada sesuatu di kampung ini. Sekitar pukul 2 dini hari, aku melihatnya. Di tengah lapangan kecil, di dekat masjid, ada pohon besar yang sudah ada sejak dulu. Malam itu, aku melihat cahaya merah berpendar dari balik dahan-dahannya. Aku menelan ludah. Perlahan, aku melangkah lebih dekat. Saat aku hampir mencapai pohon, cahaya itu tiba-tiba padam. Lalu, suara tertawa pelan terdengar dari balik pohon. Aku mundur perlahan, tetapi suara itu semakin mendekat. Tanpa pikir panjang, aku berlari kembali ke rumah dan mengunci pintu. Dadaku berdegup kencang. Aku semakin yakin kampung ini benar-benar dihantui dan sesuatu di dalamnya semakin kuat. Aku memutuskan untuk tidak keluar rumah lagi setelah kejadian di pohon besar. Namun, keanehan terus menghantuiku. Malam itu, saat aku mencuci muka di kamar mandi, aku melihat sesuatu di cermin. Awalnya, aku mengira itu hanya bayanganku sendiri. Tapi, saat aku menunduk dan kembali menatap cermin, aku melihat sosok lain berdiri di belakangku. Sosok itu tinggi, kurus, dengan mata hitam pekat yang menatapku dalam diam. Aku menjerit dan membalikan badan, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangku. Ketika aku menatap kembali ke cermin, sosok itu masih ada, dan kali ini ia tersenyum. Aku berlari keluar kamar mandi, tubuhku gemetar hebat. Aku tidak bisa tidur. Setiap suara kecil membuatku semakin takut. Sekitar pukul 3 dini hari, aku mendengar langkah kaki di tangga rumah. Aku tidak punya siapa-siapa di rumah. Aku sendirian. Langkah itu pelan, seolah seseorang sedang berjalan menaiki tangga dengan hati-hati. Aku menahan napas, berharap itu hanya ilusi. Tapi suara itu semakin dekat. Aku mengambil senter dan berjalan menuju tangga. Tidak ada siapapun. Tiba-tiba, suara itu berpindah. Sekarang terdengar di belakangku. Aku berbalik, menyorotkan senter, tapi yang kulihat hanya bayangan hitam berkelebat cepat ke arah dapur. Aku tidak berani mengejar. Aku kembali ke kamar dan mengunci pintu. Pagi datang, tapi perasaanku masih tidak tenang. Aku mencoba menenangkan diri dengan duduk di ruang tamu sambil minum teh. Tiba-tiba, pintu rumahku berderit pelan dan terbuka sendiri. Aku merinding. Aku yakin telah menguncinya semalam. Aku berdiri, berjalan perlahan ke arah pintu, dan mengintip keluar. Jalanan sepi, tidak ada siapapun. Aku menutup pintu dengan cepat dan menguncinya lagi. Saat aku berbalik, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Di lantai ada jejak kaki basah menuju ke arah kamarku. Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala. Aku tidak ingin berada dalam kegelapan. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena merasa ada seseorang di kamar. Aku membuka mata perlahan dan melihat bayangan gelap berdiri di sudut ruangan. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Bayangan itu perlahan mendekat. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Lalu, sesuatu berbisik di telingaku. "Kau tidak seharusnya tetap di sini." Tiba-tiba, tubuhku bisa bergerak lagi. Aku menyalakan senter dan bayangan itu menghilang. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku harus pergi dari kampung ini. Tanpa menunggu pagi, aku mengemas barang seadanya dan keluar rumah. Aku tidak peduli harus kemana. Yang penting, aku harus pergi dari sini. Saat aku membuka pintu, aku merasa ada yang mengawasi dari balik kegelapan.
Aku tidak menoleh. Aku langsung berjalan cepat menuju motor dan menyalakannya. Namun, sebelum aku pergi, aku melihat ke arah rumah-rumah kosong di sekitarku. Di setiap jendela, ada sosok pucat yang menatapku. Aku berteriak dan langsung memacu motor secepat mungkin keluar dari kampung itu. Aku tidak pernah kembali lagi.